Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan lebih dalam pelajari di project management dan khusus hari ini kita akan ngebahas project management prosesnya. Karena di sesi yang sebelumnya kita juga udah ngebahas terkait project management khusus terkait dengan metodenya ya. Jadi metodenya kita udah bahas di sana, perkembangannya project management dari yang tradisional menjadi project management yang sekarang kebanyakan gitu ya, yang udah mulai shifting nih kayak misalnya ke agile gitu ya, apalagi ada istilah-istilah baru seperti scrum, sprint dan lain sebagainya. Itu udah sedikit kita ulas di pertemuan yang sebelumnya. Nah nanti tentu ya metode yang udah kita pelajari itu akan kita bahas lebih dalam per metodenya, terutama adalah metode-metode yang sekarang banyak digunakan, terutama terkait dengan agile. Dan sebelum kita masuk sana, secara umum project management itu punya proses yang sama ya. Jadi prosesnya sebenarnya sama. Jadi kayak mulai dari start to finish itu basically sama. Apa yang harus disiapkan dan segala macam. Dan nanti deliverable sampai dengan hasil dan lain sebagainya, outcome. Nanti prosesnya sebenarnya juga sama gitu. Yang beda adalah di metodenya. Ketika di tengah-tengah ya. Ketika di tengah-tengah apa yang harus kita kerjakan itu akan berbeda, dan mindset bagaimana cara mengerjakan sesuatu itu juga yang sangat berbeda di antara yang tradisional dengan di agile ya. Nah itu adalah kira-kira terkait dengan pertemuan yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita akan lebih ngebahas tentang prosesnya dari awal sampai dengan akhir dan apa aja sih hal-hal yang harus kita consider ya untuk menjamin bahwa project yang kita jalankan itu someday bakal jadi project yang sukses gitu. Dan ada kalanya project memang nggak sukses, harus berhenti. Gimana caranya kita memutuskan sebuah project itu untuk di terminate atau dilanjut. Oke, itu kira-kira pembahasan kita hari ini. Dan kita mulai dari yang pertama terkait dengan outline-nya secara umum di sini. Ini agak kecil, sorry, cuman mungkin dengan HD bisa kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 4 ya step utamanya, dari mulai konsep, kemudian project definition, kemudian project realization, dan kemudian project conclusion. Nah, di sini ada 4 step utama yang akan kita ulas, akan kita pelajari, diskusiin di pertemuan kali ini. Jadi mulai yang pertama banget adalah konsep di situ. Konsep itu ada berapa hal ya, ada sub-subnya di situ. Jadi ketika di conception atau ideation ya, itu apa sih yang harus kita siapin, harus kita bahas di situ. Nah, kayak tadi yang saya sebut ideation gitu ya. Jadi di situ baru idenya, baru ide kenapa sebuah project harus kita create. Nah, itu ada di konsep gitu ya. Jadi baru ide banget, baru ini tatarannya baru masih di super awal banget. Nah, kemudian kalau misalnya ide itu udah ada, kita udah udah menilai bahwa ide tersebut layak untuk diajukan, maka yang berikutnya adalah yang kita lakukan adalah writing project proposal gitu ya. Jadi nulis project proposalnya. Jadi kita nulis proposalnya mulai dari sini gitu. Itu ada di tahap konsep. Kemudian yang berikutnya ada namanya approval by sponsor ya. Nah, sponsor kayak kemarin udah kita bahas ya, sponsor ini bukan iklan gitu. Jadi sponsor di sini itu refer kepada orang-orang stakeholder yang punya kuasa, punya otoritas untuk approve atau nggak approve sebuah project. Nah, itu adalah sponsor. Jadi di sini bisa jadi adalah manajemen di sebuah perusahaan ya. Either itu adalah manajemen di middle management gitu ya, bisa jadi approvalnya dari mereka sudah cukup. Atau kalau misalnya projectnya scope-nya juga besar dan mungkin secara value dan impact-nya juga besar, maka kita butuh approvalnya dari C-level mungkin, atau dari BOD ya, Board of Directors gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah appointment of project manager gitu. Jadi appointment of project manager artinya di sini ya kita emang harus sebagai project manager ya, sebagai project manager nanti siapa yang harus ditunjuk gitu. Jadi project manajernya siapa nanti? Bisa jadi yang punya ide itu bakal jadi project manajernya, bisa jadi gitu ya. Tapi bisa jadi bukan, bisa jadi bukan. Jadi bisa jadi yang jadi project manager adalah orang lain gitu ya. Kita baru ngidein aja, kita buat proposalnya dan nanti kita nunjuk staff kita mungkin gitu ya, atau teman kita gitu ya, kalau dia mau ya kita tunjuk gitu kan, atau mungkin ditunjuk oleh sponsornya tadi juga bisa gitu. Nah, itu ada yang di tahapan konsep ya. Jadi hal-hal yang harus kita siapkan ketika di tahapan konsep. Jadi mulai dari tadi idenya dulu, kemudian proposalnya diajuin ke sponsornya ya, kalau mereka setuju berarti ada approval dari mereka, dan kemudian penunjukan project manajernya siapa gitu. Itu yang terkait dengan konsep. Nah,
Yang berikutnya kita lanjut ke bagian yang warna agak coklat nih, project definition gitu ya. Project definition kalau di sini ada beberapa step juga ya, ada beberapa step yang kita bisa lihat di sini. Ideally itu step-step ini itu eh, harus kita jalani ya, harus kita siapin ya. Jadi memang kita harus walk through these steps, karena ya itu bakal ngejamin bahwa kita akan melakukan project secara berurutan gitu ya, secara terstruktur gitu ya. Jadi kita nggak lompat-lompat. Cuman in reality bisa jadi emang lompat-lompat ya. Jadi di keadaan real bisa jadi ya karena mungkin ada policy, karena memang ada organisasi yang secara nature juga berbeda gitu ya, mungkin lebih fluid dan lain sebagainya, maka mungkin kayak tadi bisa lebih fleksibel gitu. Nah, di project definition sendiri ini kita bisa lihat di situ yang pertama adalah initial meeting with sponsor gitu ya. Jadi kalau udah disetujuin ya kita ngobrol sama sponsornya. Ngobrol apa gitu ya, apa yang diobrolin gitu. Yang diobrolin sebenarnya terkait dengan proposal yang kemarin gitu ya. Terkait dengan proposal yang kemarin. Jadi proposalnya itu tentang apa, kayak gimana segala macam. Kan di sana udah ada nih sebenarnya briefnya di proposal itu udah isinya udah macam-macam ya. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya terkait dengan proposal. Cuman di sana kan udah ada goal, udah ada benefit yang bakal didapat oleh perusahaan, oleh sebuah brand misalnya. Nah, itu yang juga akan dibahas gitu ya. Nah, caranya untuk mencapai goal tersebut gimana? Nah, itu yang dibicarakan dengan initial meeting with sponsor tadi. Tentu kalau kita ngobrol dengan sponsor itu kita nggak bisa terlalu detail ya, karena ya keterbatasan waktu mereka, dan mereka memang tidak perlu selalu terlalu detail di hal-hal yang mungkin ya mereka bisa nggak micromanage ya. Artinya mereka cuma cukup dari helicopter view gitu, ngelihat secara general itu udah cukup. Projectnya kayak gimana, kemudian goalnya kayak gimana nanti, dan dilakuinnya kayak gimana. Itu sih mungkin yang akan dilihat oleh sponsor. Dan yang berikutnya di sini ada project team composition ya. Jadi ya udah mulai di-build gitu. Jadi di-build project teamnya itu siapa aja. Kalau tadi di awal di tahap konsep itu baru ada project manajernya gitu. Nah, project manager kan nggak mungkin kerja sendiri. Jadi project manager harus nyiapin tim gitu. Jadi timnya siapa aja. Nah, itu yang dibahas juga di sini gitu. Ditentuin di project definition. Nah, tim ini kan tentu ya pertimbangannya akan ada banyak gitu. Mulai dari expertise-nya, mulai size-nya dari sebuah tim tersebut. Apakah kita mau buat tim yang gede banget? Apakah tim yang lean ya, yang cukup dengan beberapa orang aja. Tim yang lean itu yang udah bisa ngejalanin project yang besar. Misalnya mungkin cukup 5 orang kita bisa gitu ya, asal kita fokus semuanya dan segala macam. Itu bisa misalnya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah statement of requirements ya. Kalau kita ngebahas requirements di sebuah project atau kayak di product management ya, makanya di product management itu ada namanya product requirement document gitu. Jadi requirement itu adalah syarat-syarat atau hal-hal yang menjadi syarat yang kita persyaratkan itu untuk bisa dipenuhin, untuk bisa dijalanin gitu ya selama project ini berjalan gitu. Jadi untuk mencapai goalnya tadi yang long term itu kita harus ngapain aja sih? Requirementnya itu kayak projectnya itu harus kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu harus clear gitu di statement of requirements. Kenapa harus clear? Karena kalau nggak clear kita nggak ngerti nanti ketika jalan kita harus apa nih yang harus dikerjain, apalagi yang harus dikerjain, apa yang harus dipenuhin untuk bisa mencapai goalnya tadi gitu. Jadi udah ada strukturnya ya dari depan, itu udah strukturnya untuk mencapai goalnya tadi itu, maka apa aja yang harus kita penuhin gitu. Dan berikutnya ada yang namanya project planning. Project planning itu adalah perencanaan project ya. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, loh, bukannya kalau kita udah buat proposal itu planningnya udah harus ada gitu ya? Enggak, beda ya. Jadi kalau proposal itu sifatnya masih general banget. Kita nggak ngebahas yang detail banget terkait dengan apa-apa yang tadi ya, requirement gitu kan masih belum ada di sana gitu. Baru aktivitasnya kayak gimana, goalnya kayak gimana, mau dilakukan dengan cara kayak gimana, itu masih general banget. Nah, sedangkan kan ketika itu udah diketok palu gitu ya, udah disetujuin, oke, berarti kita udah jelas nih, kita udah disetujuin, kita udah boleh ngebuat tim, dananya kita sekian, maka ada rencana yang lebih detail yang bisa kita buat gitu ya, project planning namanya. Jadi nanti itu juga akan kita bahas gitu ya, nggak di pertemuan ini, tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya project planning khusus, jadi gimana cara ngebuatnya.
Dan yaitu project planning, writing of project plan itu sebenarnya dan sampai dengan approval of project plan itu ya terkait dengan project planning tadi ya. Jadi project planning kita akan buat, kita minta approvalnya, dan akhirnya kita nulis dan akhirnya minta approvalnya gitu. Dan yang terakhir adalah project startup meeting ya. Jadi di sini mungkin startup meeting itu maksudnya bukan perusahaan startup gitu enggak, tapi startup meeting itu ya buat kickstart lah ya. Buat kickstart itu buat buat titik awal meeting itu untuk ngejalanin sebuah project. Nah, dengan siapa aja nanti project startup meeting itu ya, dengan orang-orang yang terlibat di project tersebut gitu kan. Tadi itu yang udah define di project team composition. Nah, saya kira udah clear ya di bagian kedua yang terkait dengan project definition. Kita bisa go through yang project realization. Di situ berarti artinya tadi requirement udah jelas, planningnya udah clear. Kemudian meeting awal untuk kickstart projectnya udah kita lakukan juga. Maka kan udah siap jalan gitu ya. Makanya kita udah bisa geser ke project realization atau implementation. Jadi emang benar-benar dilakukan di sini. Di sini adalah actionnya ya, actionnya dari project tersebut. Jadi udah bukan lagi di proses perencanaan kalau di sini, tapi adalah proses proses implementasinya gitu. Nah, project realization itu diawali dengan desainnya. Desainnya kayak gimana, desain dari project ini sendiri gitu ya. Nanti kita akan ngebahas lebih dalam terkait dengan desainnya juga. Kemudian preparation. Nah, preparation itu juga pasti naik juga. Loh, preparation kan bukannya tadi di bagian perencanaan gitu ya. Nah, beda ya. Preparation dengan planning itu beda. Kalau planning itu sifatnya masih semuanya ada di dokumen ya. Sifatnya itu masih kayak di atas kertas di bagian yang project definition tadi itu. Jadi kita nulis ini tuh masih kayak di atas kertas, kecuali yang terakhir ya startup meeting gitu kan. Cuman ini baru ada di dokumen semuanya, belum jadi bentuk real yang harus kita pegang, kita kerjakan gitu. Nah, preparation di sini itu berkaitan dengan hal-hal tadi ya, apa yang harus kita lakukan. Misalnya project kita lah ngebuat event gitu. Ya preparation dari eventnya itu sendiri gitu, bukan preparation dari proposal event. Kalau proposal event itu preparationnya ada di konsep ini. Kemudian nanti kalau udah disetujuin baru kita jelasin ada di sini gitu ya, di atas kertas apa aja yang harus kita lakukan. Nah, tapi kalau di sini udah di on ground ya. Jadi emang harus udah mau dipraktekin apa aja yang harus dipenuhin gitu preparationnya. Nah, kemudian setelah udah siap ya ada activity execution. Udah clear ya activity execution. Kemudian completion of intermediary products gitu. Nah, itu kalau misalnya ada ya intermediary products gitu. Jadi produk-produk yang emang kita harus create di tengah berjalannya sebuah project gitu. Nah, ini kalau ada ya, nggak selalu ada. Kemudian monitoring the planning. Nah, monitoring the planning ini adalah salah satu yang harus banget dilakukan oleh project manager ya, bukan product. Nanti kita akan ngebahas gimana cara monitoringnya juga, konsepnya ya, in konsep. Kemudian berikutnya juga monitoring resourcesnya juga. Yang dimonitor juga ada quality juga di sini ya, makanya di sini namanya sebutannya quality control. Kemudian berikutnya adalah delivery of project results. Jadi resultnya itu udah sampai mana, itu kita harus ngerti. Dan kemudian yang terakhir adalah meeting with stakeholders. Stakeholdernya siapa aja ya, bisa di situ ada sponsor, ada pihak luar ya, yang partner, klien dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan project realization. Dan yang terakhir adalah project conclusion gitu. Jadi conclusion ini berarti projectnya udah selesai dilakukan. Kita tinggal evaluasi. Kita kemudian ada festive conclusion gitu ya. Festive conclusion ini biasanya ya jadi satu sih sama project evaluation ya. Lebih ke evaluasi, kemudian juga kesimpulannya kayak gimana dari project yang udah kita jalanin gitu ya. Dan yang terakhir adalah project members return to job gitu. Nah, kenapa ada return to job, bukannya ngerjain project ini juga job gitu kan? Kayak karakteristik yang udah kita pernah bahas di pertemuan yang awal-awal dulu ya, bahwa project itu biasanya kan ad hoc gitu. Jadi project itu bukan kerjaan rutin, jelas gitu ya. Jadi karena itu timnya kadang juga bukan tim yang tetap gitu, timnya itu tim yang dicomot dari sana di sini gitu. Makanya ada project members return to job gitu, mereka kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya gitu kan. Dan yang terakhir adalah utilization of project results gitu ya, which is ini adalah yang kayak kita bahas di awal juga, itu yang berhubungan dengan operation gitu ya. Jadi bisa jadi hasil dari sebuah project itu nanti akan dimanfaatkan di operation di tahap berikutnya. Itu kira-kira terkait dengan global outline of a project ya. Jadi
Saya kira sih harusnya clear ya di sini ya, nggak ada yang susah dipahami sih. Nah, berikutnya di sini ada apa namanya, dari reason ketika kita ngebuat ketika kita mikir ya, kita mikirin sesuatu, apakah sesuatu itu harus jadi project atau enggak. Nah, maka kita bisa pakai consideration ini ya. Jadi kita bisa ngelihat, kita bisa menginitiate sebuah project itu salah satunya sebenarnya, ini cuma salah satu doang. Cara yang bisa kita pakai adalah dengan menggunakan analisis SWOT gitu ya. Analisis SWOT kan jelas ya, kita udah belajar analisis SWOT gitu, dari strength-nya kita apa, kemudian weakness-nya kita apa, opportunities kita apa, dan threats apa. Let's say kita mau ngomong tentang opportunities gitu ya. Opportunities misalnya di situ ada digitalisasi, pendidikan dan segala macam, misalnya kalau konteksnya adalah kampus gitu. Nah, kita ngelihat ada di sana, ada kesempatan di sana buat kita jadi yang terdepan misalnya dia dalam hal teknologi pendidikan gitu ya. Terus akhirnya kampus, misalnya sebuah kampus akhirnya menentukan bahwa dia akan create sebuah project yang akan elevate teknologinya dia di level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa lebih tinggi dari kampus-kampus yang lain, misalnya mereka akan menggunakan teknologi segala macam lah, mungkin ada keterlibatan AI dan segala macam yang dipakai di embed gitu ya ke sistem pembelajaran di kampus gitu. Nah, let's say kayak gitu gitu. Nah, dia akhirnya bisa mempertimbangin ya. Jadi antara reasonnya tadi itu oke, kalau reasonnya kayak gini kira-kira itu bakal saya ambil nggak ya sebagai sebuah project gitu ya. Ada yang mungkin berpikir bahwa oke, enggak lah gitu, saya nggak akan ngambil itu, do nothing gitu ya. Jadi stop aja, langsung di stop. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya kita ngelihat itu yes, it's opportunities gitu ya, tapi kalau kita ngelihat sumber daya di kampus saya kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita mau menggunakan sumber daya dari luar, bisa jadi ada dua concern gitu ya. Kita nggak punya biaya yang besar untuk bisa ngebayar uh, tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi tersebut. Atau yang kedua, kita masih ada concern dengan kerahasiaan data misalnya. Jadi kita nggak mau lah pakai itu gitu kan. Kita nggak bisa ngerjain sendiri, tapi nggak mau juga orang lain ngerjain. Makanya jadinya stop gitu ya, do nothing. Nah, itu yang pertama gitu ya. Ada yang kedua, ada di solve-nya di day to day operation gitu ya. Jadi nggak jadi project gitu. Jadi jadinya adalah operation, day to day operation gitu. Nah, kita bisa mungkin breakdown kalau misalnya itu kayak project ya. Project yang gede itu kita bisa breakdown banget ke chunks yang sangat kecil gitu. Karenanya itu bisa dilakukan di day to day operation. Cuman tentu ya karakteristik yang udah kita pelajari sebelumnya, kalau day to day operation kita nggak kayak project yang waktunya terbatas, yang kita emang udah ada target yang clear di akhir dari project tersebut, itu harus deliverables-nya apa, outcome-nya juga apa. Nah, di day to day operation itu mungkin akan lebih susah. Ngebaginya mungkin nggak terlalu susah ya, cuman untuk monitor progresnya itu akan cukup challenging gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu adalah kalau misalnya tadi, oke, ini kayaknya opportunity-nya bagus gitu ya, dan saya bisa ngerjain, maksudnya perusahaan saya gitu ya, atau kampus saya bisa ngerjain, maka saya akan ambil itu. Maka ya jadilah kita ngebuat project proposal, dan akhirnya jadilah sebuah project gitu. Nah, bedanya apa sama yang nomor 4 gitu ya? Sama-sama project ya. Ini kan dokumen ya. Ini apa namanya? Simbol dari sebuah dokumen gitu. Nah, di sini ada namanya project assignment. Project assignment itu kalau gimana? Project assignment itu kalau justru sponsor ya yang punya ide gitu. Jadi sponsor punya ide, misal nih ada CEO di perusahaan gitu ya. Oke, kayaknya bagus kalau ngebuat digitalisasi segala macam tadi. Ya udah, dibuat aja gitu ya. Dibuat aja, bukan dia dong yang ngebuat proposalnya, nggak perlu proposal juga, bisa jadi gitu ya, tapi dia langsung nugasin ke bawahannya, ke tim, misalnya ke tim IT gitu ya, untuk membuat sebuah project baru khusus untuk pengembangan tadi learning management systemnya gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, maka bentuknya lebih ke penugasan ya, bukan proposal gitu. Kalau proposal tadi kan masih ada approve nggak approve ya, makanya di sini ada garis-garis putus ya. Bisa proyeknya bisa jadi, bisa nggak jadi gitu. Karena kalau udah nggak disetujuin ya nggak jadi dong proposalnya. Tapi kalau assignment itu kan dari atas, artinya kan nggak butuh approval lagi gitu ya. Cuman butuh detailnya aja nanti kayak gimana gitu. Makanya ini bentuknya perintah ya, bukan tanda tanya. Dan proyeknya pasti establish ya nanti ya. Karena kan udah dari prinsipalnya gitu, udah dari sponsornya yang ngebuat assignment buat bawahannya. Gitu ya, clear ya.
Dan kita di sini lanjut di project proposal tadi. Kalau kita mau project proposal di sini apa aja sebenarnya yang harus di-include di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting banget dan nggak boleh kelewat terkait dengan hal-hal yang harus kita sampaikan di proposal gitu. Bisa jadi proposal itu udah punya template yang spesifik ya di organisasi-organisasi tertentu, tapi bisa jadi juga enggak. Bisa jadi bentuknya bebas gitu. Nah, kalau bebas itu kan jadi lebih susah buat kita untuk nentuin kira-kira apa aja yang harus ada di proposal tersebut. Nah, cuman ini adalah guideline ya buat kita untuk include beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah introduction and background to the project gitu. Nah, harus jelas makanya kenapa project tersebut harus ada gitu. Nah, itu harus jelas ya. Karena ini kan proposal. Orang yang di sponsor itu bakal ngebaca backgroundnya. Emang penting nggak sih? Emang bener nggak sih backgroundnya gitu ya? Emang relate nggak sih backgroundnya itu ya? Introduction dan backgroundnya project ini dengan perusahaan kita gitu. Nah, yang kedua ada information on the person who has written gitu ya. Artinya yang kitanya sebagai orang yang nulis project proposal gitu. Nah, kita itu jadi penting loh. Jadi siapa kita itu di sebuah proposal jadi penting. Kenapa? Karena yaitu ada reputasi, ada kredibilitas ya dari seseorang gitu. Kalau seseorang itu udah terbiasa menjalankan project yang sukses dan besar mungkin dan hasilnya oke banget, maka more likely dia akan ngedapat kesempatan ketika ngajuin proposal lagi untuk di-approve gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita masih baru banget newbie gitu ya, kita ngajuin proposal yang gede banget, maka akan dipertanyakan gitu. Emang beneran bisa gitu, emang udah pernah nih punya pengalaman ngorganize tim kayak gini, ngorganize sumber daya yang sebanyak ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tetap penting untuk disampaikan. Kemudian future sponsornya siapa gitu. Jadi ya sponsornya siapa aja sih yang diharapin gitu ya. Bisa jadi internally ya cuman dari prinsipal di sebuah perusahaan aja, bisa jadi ya di luar itu juga ada. Kemudian berikutnya ada project result ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi goalnya itu harus clear. Apa sih yang pengen dituju? Oke, backgroundnya kayak tadi lah. Oke, kayaknya backgroundnya menarik gitu. Cuman goalnya kan harus jelas gitu ya. Project ini dibuat agar someday di belakang nanti itu kayak gimana. Nah, itu harus clear. Kemudian berikutnya juga people and resources required ya. Nah, ini artinya kayak misalnya berapa orang dengan skill yang kayak gimana dan sebagainya. Nggak perlu langsung nunjuk di sini karena ini kan masih proposal. Kita udah bisa tahu tadi ya yang di bagian yang di slide pertama tadi bahwa penunjukan people-nya di dalam tim itu baru ada di step kedua gitu, bukan di step yang pertama. Jadi yang gambarannya aja sih skill apa yang dibutuhin, berapa orang, kemudian resource itu juga apa aja, misalnya sumber daya yang kita butuhin gitu ya, selain orang tentunya gitu dan selain biaya gitu ya. Karena biaya baru ada pada bagian berikutnya itu cost estimate. Karena biaya biasanya ada di bagian terpisah gitu kalau di sebuah proposal ya. Jadi terpisah, ada RAB gitu ya biasanya yang kita buat gitu kan, ada hitung-hitungannya yang secara khusus. Karena emang biasanya kita butuh untuk declare itu secara detail. Dan yang berikutnya ada feasibility and expected bottlenecks. Nah, kira-kira seberapa masuk akal sih, seberapa oke, seberapa bisa berjalan konsep yang akan kita usulin ini nanti gitu. Nah, itu kita perlu ngerti. Nah, bisa jadi nih kalau kita ngeliat feasibility gitu ya. Sebenarnya proyeknya bagus gitu, cuman kayak tadi nggak ada yang bisa ngerjain di tim kita gitu ya. Dan kalau misalnya ini kita lempar keluar pun juga itu nggak bisa gitu. Maka ya dari feasibility study-nya ya bilang kita no ya. Jadi nggak bisa lanjut gitu. Kemudian yang terakhir adalah consequences for the organization gitu. Jadi apa aja sih kira-kira konsekuensi buat organisasi. Nah, tentu konsekuensinya ada positif ada negatif ya. Itu kita harus clearly state di sana juga gitu. Nah, ini adalah urutan flow-nya tadi ya project in time ya. Kalau misalnya ini udah kita kumpulin nih sama contoh kayak misalnya dokumen di sini ada Gantt chart gitu ya. Di sini ada tim dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya cuma gambaran aja, gambaran yang lebih visual ya dari slide yang pertama tadi sih sebenarnya. Jadi digabungin juga sama slide yang kedua kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada reason pertama gitu kan. Kenapa sih kita harus ngebuat project ini gitu ya dan lain sebagainya.
Kemudian kita buat proposalnya, kemudian di sini di proposal di approve gitu ya. Timnya kita buat, ada project setup, kemudian project plan tadi ya, ini kita siapin juga. Nah, sampai sini ini kan ada step kedua ya. Baru kita masuk step ketiga yang di sini execution. Di sini ada phases dan activities gitu. Atau mungkin ada sebutan lain ada sequence ya, project sequence. Nah, nanti itu juga akan kita ulas di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan sequence. Nah, berikutnya kalau udah di sini result udah selesai dan udah di-approve gitu ya. Oke, resultsnya udah ada, udah selesai, udah bisa dijustifikasi dengan baik gitu ya. Dan kemudian di sini juga akhirnya project goal attain gitu. Jadi project goal attain itu artinya ya tujuan dari project itu udah didapatkan gitu. Dan itu adalah di sponsor gitu ya. Jadi sponsor udah nge-confirm bahwa oke, kita secara organisasi udah dapat benefitnya dari project itu dan it's done gitu. Itu ya. Jadi ini urut berdasarkan waktunya, makanya semakin ke kanan itu semakin yang jangkanya lebih panjang. Nah, kayak tadi saya juga sempat nyebutin terkait dengan monitoring itu adalah salah satu aspek penting di project gitu ya. Kita sebagai project manager itu harus bisa memonitor hal-hal yang terjadi di projectnya kita. Nah, kita kan kadang nanya ya, emang yang harus kita monitor tuh aspeknya apa aja sih? Apakah cuma masalah waktu? Apakah cuma masalah uangnya masih ada atau enggak? Ataukah waktunya masih cukup atau enggak dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini ada framework yang bisa ngebantu kita untuk nge-monitor dari aspek-aspek yang ada di project kita. Di sini populernya disingkat dengan TMQIO ya, TMQIO. Nah, TMQIO ini sebenarnya kepanjangan ya. Sebenarnya adalah singkatan dari Time, Money, Quality, Organization, and Information. Gitu. Jadi ada 5 aspects that we have to consider within our project. Dan hal yang pertama adalah time ya. Jadi time itu kayak kita berhubungan dengan pertanyaan kapan sih kita harus ngelakuin something, kapan kita harus deliver something juga ya. Itu ada di time gitu. Jadi makanya kita ngebuat kayak tadi yang di slide sebelumnya itu ada namanya Gantt chart ya. Di sini Gantt chart. Nah, ini tulisannya kecil banget sih. Mungkin kalian nggak kelihatan ya. Di sini ada tanggal-tanggalnya 26 Februari, 26 Januari, 2 Februari dan sampai 13 April di sini. Di situ ada waktu. Artinya waktu ini kita monitor sampai dengan tanggal 10 April nanti itu apa yang harus udah kita lakukan, apa yang harus udah di-deliver gitu misalnya. Nah, itu adalah lead time. Sama money juga kayak gitu ya. Per nanti 10 April nanti money udah harus kita bisa serap sekitar misalnya 60% let's say gitu ya. Karena emang kita harus procurement untuk pengadaan barang-barang yang kita butuhin gitu dan segala macam. Nah, di sisi lain ada quality juga gitu ya. Ada quality yang harus kita maintain, harus kita kontrol gitu. Kalau misalnya di project management yang berhubungan dengan konstruksi, maka hal itu mungkin lebih clear ya gitu. Kayak mungkin pernah lihat ada di konstruksi sipil ya, itu kayak betonnya lalu dibawa di lab untuk dites gitu. Nah, secara berkala sampel beton dari tempat konstruksi itu dibawa ke lab untuk dites. Jadi itu adalah salah satu quality control ya untuk mastiin bahwa betonnya selalu dengan kualitas yang dengan standar tertentu yang udah dipakai gitu. Kemudian berikutnya ada organization ya. I dulu sih, information dulu. Who needs what information? Nah, maka informasi ini juga satu resource ya. Kalau di dalam organisasi itu yang jadi krusial banget gitu. Makanya nggak sedikit kalau sekarang di beberapa tahun terakhir ya banyak aplikasi yang menyasar project management gitu. Jadi project management kayak misalnya contoh monday.com gitu ya. Kalau kalian pernah lihat iklannya monday.com atau mungkin Asana atau Trello dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aplikasi yang bisa ngebantu kita untuk nge-monitor banyak hal yang ada di sini dan juga nge-share informasinya gitu. Jadi informasinya itu nggak di-keep masing-masing departemen gitu ya, masing-masing bagian pegang informasi sendiri-sendiri, enggak, tapi informasinya tumpah jadi satu, jadi semua orang bisa ngebaca semua informasi yang ada di situ. Dan yang terakhir ada organization ya, ada organization gimana caranya nge-organize dari project tersebut gitu. Jadi bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus organize dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, ini adalah
hal yang kita monitor ketika ada di tengah-tengah project ya, ketika project tersebut berjalan. Makanya di sini disebutnya project activities interim results gitu. Jadi secara berkala. Nah, di sini adalah kayak inputnya ya. Kayak inputnya itu means-nya apa aja sih? Ya people sama resources gitu ya. Ya kita orang-orang yang ngerjain project timnya dengan resources-nya. Resources ini berarti termasuk juga uang ya, termasuk uang dan segala macam. Nah, kemudian yang bagian kanan di sini ada project result gitu. Harapannya nanti dari project ini setelah kita monitor dengan baik nanti jadi sebuah project result dan itu eco ya atau align dengan objektif dari perusahaan atau brand kita gitu. Nah, ini gambarannya ya kalau project yang sukses itu yang kayak gimana sih? Nah, tentu di sini at least nge-cover 3 hal di sini ya, dari Q, T sama M ya. Kalau Q itu tadi quality, T itu time, dan M itu ada money ya. Jadi secara objektifnya tercapai, kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua adalah waktunya itu tepat, waktunya nggak berlebihan gitu ya, nggak ngelebihi batas waktunya gitu, atau mungkin bisa selesai lebih cepat dari yang diharapkan. Kemudian secara penganggaran, secara uang, dana itu juga sesuai dengan apa yang udah direncanain gitu. Jadi ini adalah beberapa kriteria mungkin yang dari mungkin banyak kriteria yang lain itu yang bisa kita pakai untuk menentuin apakah proyek kita itu bakal cukup oke atau enggak. Nah, di sini juga kita dikasih gambaran terkait kenapa banyak sebenarnya proyek-proyek itu yang juga nggak sukses gitu ya. Nah, sebabnya tentu di sini banyak banget ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ya 10, 17-an lah kayaknya di sini ya. Jadi kita nggak akan ngebahas satu-satu ya. Nanti kalian bisa cek in detail di masing-masing poinnya di sini. Cuman beberapa yang mungkin perlu di-highlight adalah kayak misalnya poor planning gitu ya. Jadi planningnya nggak oke. Entah itu terlalu jelek gitu ya, terlalu buru-buru atau mungkin terlalu optimis gitu ya. Wah, kita bisa ngeraih yang kayak di atas awan banget gitu ya, padahal kita kemampuannya nggak sampai sana. Kemudian kita juga nggak bisa memonitor progresnya gitu ya, jadi progresnya yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini yang di 5 ini monitoringnya itu kita nggak bisa ngelakuin dengan baik ya. Jadi kalau misalnya ini kita lakukan dengan baik, kita ngerti setiap hari di mana kita saat ini progresnya kita lagi kayak gimana, kira-kira kita keburu nggak untuk ke deadline itu udah selesai atau belum. Nah, kita kan bakal nyaman gitu ya, bakal enak gitu. Nah, tapi banyak juga yang kita nggak nge-track progresnya. Udah sih pokoknya sambil jalan gitu ya. Nanti juga selesai kan kalau kita kerjanya dengan metode tertentu gitu misalnya. Nah, kan ada yang kayak gitu. Kemudian juga berikutnya terkait dengan project team members ya yang nggak kompeten gitu. Jadi itu juga salah satu penyebab kegagalan. Kemudian juga dari di sini misalnya ada bencana ya, tentu ya kalau ada bencana ya semuanya juga runyam sih, nggak cuman project ya gitu. Jadi kira-kira itu gambaran secara umum terkait dengan project-project, penyebab project itu bisa fail. Nah, berikutnya di sini terkait dengan project risk ya. Jadi tiap hal yang kita lakukan kan pasti punya resiko gitu kan. Jadi nggak ada hal yang nggak ada resikonya. Jadi resiko dari melakukan project itu kita harus perhitungkan di awal gitu. Nah, di sini risknya itu seberapa gede, cara ngitungnya gimana? Ada 2 faktor yang harus kita pertimbangkan, harus kita consider ya untuk ngitung size of risknya itu. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa risk tersebut bakal terjadi. Itu seberapa besar gitu. Kemudian yang kedua baru consequence for project. Let's say kayak gini. Kalau misalnya kita mau ngebuat sebuah event gitu ya di beberapa di 2 bulan ke depan lah, let's say gitu. Di 2 bulan ke depan, kira-kira risk apa sih yang paling gede sehubungan dengan event untuk 2 bulan ke depan gitu ya. Nah, kita bisa ambil misalnya contoh COVID gitu ya. COVID gelombang berikutnya misalnya ya udah setelah Omicron dan segala macam gitu ya. Mungkin nanti ada kron-kron yang lain gitu kan. Seberapa mungkin COVID itu bakal balik lagi dan impactnya serius gitu. Sebenarnya pertanyaan cuma itu sih. Mungkin nggak itu bakal terjadi? Dan yang kedua, seserius apa sebenarnya? Jadi poin yang merah dan poin yang orange di sini mewakili 2 hal tersebut. Jadi artinya semakin mungkin itu terjadi
dan semakin besar impact-nya itu ke project kita, maka risk untuk project kita maka akan semakin besar gitu ya. Jadi kita harus consider bahwa ya ada mungkin plan B, plan C, dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin ada kemungkinan bahwa memang di tengah kita bakal terminate project tersebut. Kita bakal cut projectnya. Itu juga bisa jadi gitu. Nah, di sini cara ngitungnya sih kalau yang di sini probability itu ya nilainya 0 sampai 1 ya. Kalau 0 itu berarti nggak mungkin terjadi, 1 itu kayak mungkin banget terjadinya gitu. Nah, consequences ini juga kita hitung juga. Ini nilainya juga kita bisa pakai skala sendiri ya. Artinya sebenarnya untuk penilaian ini itu karena kan buat internal kita sendiri gitu ya. Jadi untuk skalanya sebenarnya kita juga bisa menggunakan skala kita sendiri. Dan kita pengen ngelihat sebenarnya risk yang paling gede dari sebuah project yang kita lakukan. Nah, ini contoh, bukan contoh ya, step untuk nge-analisis dari resikonya tadi ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah make a list of possible risk gitu. Tadi kayak saya sebutin ya, jadi resikonya apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi kita di list dulu aja, ditulis dulu aja gitu. Jadi tentu itu dari sumber-sumber yang kredibel ya. Jadi kita nggak ngarang sendiri gitu kan, apa yang kira-kira bakal jadi risknya kita gitu. Dan risk itu banyak. Kalau tadi kan saya baru nyebutin dalam hal karena ada wabah gitu ya, atau mungkin karena ada hujan, atau karena ada faktor-faktor yang berhubungan dengan izin gitu ya dari pemerintah misalnya, atau dari kepolisian dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kayak gitu juga terjadi. Kemudian yang berikutnya kita harus analyze the risk gitu. Jadi risknya itu kita analyze. Jadi kita ngelihat banget getting into detail ya di masing-masing risk yang tadi udah kita list gitu. Nah, setelah kita udah lebih detail ya, kita pahamin banget masing-masing risk tersebut, dan akhirnya kita di sini bisa ngebuat ini ya, the maximum harm ya. Maximum harm itu artinya kira-kira impact paling buruknya dari resiko tersebut itu kayak gimana sih gitu. Nah, itu kita perhitungkan. Nah, baru kita lakukan di sini ada namanya risk prioritization ya. Jadi kita ngebuat prioritasnya, yang mana sih yang paling perlu kita tackle terlebih dahulu gitu ya. Jadi diurutin dari mungkin yang resiko tadi, kayak misalnya resiko udah yang paling besar gitu. Baru setelah kita urutin di sini, kita nanti tentuin harus ngapain nih dengan resiko tersebut gitu ya. Kayak tadi kan saya bilang kita misalnya harus ngelakuin ya, harus di-cut di tengah jalan kayak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada lebih detail ya, ada 4 di sini. Ada preventive, repressive, transference, dan acceptance. Kalau preventif itu ya kita benar-benar avoid risk-nya ya. Jadi benar-benar risk-nya itu dibuat jadi nggak ada gitu. Jadi gimana caranya itu jadi nggak ada gitu. Selama itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi kan itu nggak selalu bisa dilakukan ya, tergantung dari risk-nya ya. Kemudian yang kedua ada repressive. Kalau repressive itu nggak nge-avoid, tapi adalah reduce gitu. Jadi contohnya adalah kalau avoid tadi misalnya contohnya adalah event MotoGP gitu ya di Mandalika ya. Karena pas waktu itu bakal hujan lebat banget gitu kan. Ini contoh rada ngiseng sih. Misalnya di Mandalika udah diprediksi bakal hujan lebat banget. Oh, maka kita balikin aja MotoGP-nya di Sentul gitu ya. Dalam beberapa waktu sebelum balapan gitu ya, kita mindahin balapan tersebut ke Sentul gitu. Yes, itu dari hal hujan nggak hujan mungkin bener gitu ya, tapi kan itu nggak bisa dilakukan juga gitu. Itu cuman contoh yang asal. Itu kalau misalnya kita preventative ya, jadi kita ngehindarin resiko tersebut. Nah, kalau repressive itu ngurangin. Nah, caranya ngurangin ya kayak kemarin yang dilakukan di Mandalika ya, ada pawang hujan di sana. Hujannya masih ada, cuman akhirnya bisa redakan gitu ya. Walaupun yang nggak ngerti itu impact dari pawang hujan tersebut atau pas emang waktunya udah reda aja. Dan yang berikutnya dari situ ada transference ya. Transference itu transfer the risk gitu. Jadi risknya itu dikasihkan ke orang lain aja gitu. Nah, transfer the risk yang kita paling umum di masyarakat kita itu apa namanya? Namanya adalah asuransi gitu ya. Jadi resiko itu yang nanggung biar pihak asuransi, tapi kita biasanya harus bayar ke mereka. Iya dong, mereka nanggung nggak kita bayar ya. Mereka dapat untung dari mana gitu. Jadi kalau misalnya mobil kita ditabrak orang gitu ya, jadinya penyok dan segala macem, ya kita bisa pakai asuransi kita gitu kan, pakai asuransi kita dan mereka yang nanggung dari resiko tersebut. Atau mobilnya hilang gitu, ya mereka ngeganti ya. Kalau misalnya yang
asuransi yang apa namanya, all in itu ya. Istilahnya saya nggak ngerti kalau di asuransi, lupa. Jadi asuransi yang all in tadi itu ya dia mungkin nge-cover juga kalau ketika misalnya mobilnya hilang gitu. Padahal kan mahal ya mobilnya, resikonya kan besar. Cuman kan itu udah di-cover sama asuransi tadi jadinya. Dan yang terakhir itu acceptance ya pasrah sih, ya udah sih. Kalau misalnya harus kita ngadepin resiko kayak gitu, ya udah resikonya kita terima. Itu yang terakhir ya. Jadi kita buat listnya dulu, kita urutin mana yang paling bahaya gitu ya, mana yang paling punya impact negatif buat kita nanti. Kemudian kita tentuin tadi langkah-langkahnya. Jadi ini langkah-langkah untuk tadi yang ngantisipasi risk-risknya tadi itu. Jadi ada 4 yang bisa dipilih di situ sih. Gitu kira-kira. Nah ini yang bagian terakhir, ada kalanya memang ketika kita ngebuat sebuah project, itu di tengah-tengah kita udah tahu gitu ya, kok projectnya gini banget sih, kita udah keluar duit banyak, cuman projectnya nggak jalan gitu ya, projectnya itu nanti bakal nggak dapet benefit sesuai yang kita targetkan gitu. Nah di sini akhirnya kan kita mikir, enaknya dilanjutin nggak ya gitu ya, kalau nggak dilanjutin tuh kita juga udah keluar uang gitu kan, buat yang udah kita keluar sampai dengan hari ini. Kemudian kalau dilanjutin ya mungkin nanti juga bakal kita nggak dapat untung juga gitu ya. Nah itu jadi perdebatan gitu kan di tim mestinya gitu. Nah tentu di sini kita harus ngitung, harus bisa mengestimasi, harus bisa mengkalkulasi kira-kira nih kalau misalnya project tersebut selesai itu juga untungnya kita berapa sih gitu ya. Nah ini kita mungkin coba di sini cek di masing-masing poin yang ada di sini ya biar ada gambaran gitu. Jadi di sini let's say ada 3 project ya, project 1, 2 dan 3 gitu. Masing-masing sama sebenarnya. Already invested by deadline. Jadi udah ada 100.000 US dollar ya di sini ya. Udah ada 100.000 uang yang udah kita keluarkan sampai dengan ya selama project ini berjalan gitu ya. Sama, project 1, 2, 3 sama. Nah, tapi di sini bedanya adalah still to be invested by deadline. Di sini masih ada 100.000 yang harus kita tambahin lagi gitu ya untuk project ini bisa selesai. Gitu. Kemudian kalau yang di project 2 masih harus ada 200.000 lagi yang harus kita masukin, harus kita pakai buat project ini. Dan yang project 3 ada 300.000 yang harus kita pakai. Jadi total cost dari projectnya sebenarnya di sini 200.000 ya. Di sini 300.000, di sini 400.000. Nah, kita juga udah bisa ngedapetin gambaran ya profit at the end of the project itu berapa. Jadi contohnya kalau di sini 250.000. 250.000. Kemudian di sini juga sama 250.000, 250.000. Sama ya, profitnya sama di sini antara project 1 2 3. Nah, akhirnya kita di sini tertuju pada pertanyaan continue, lanjut atau nggak lanjut nih project kita gitu ya. Kita masih tengah-tengah posisinya. Kita udah keluar 100.000 buat semuanya. Cuman bedanya di project 1, 2, 3 adalah kita harus keluar uang berapa lagi. Itu yang berbeda. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini kita udah keluar 100 gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di akhir project tersebut pun, atau mungkin setelah project tersebut selesai dan udah bergulir beberapa waktu gitu ya, nanti akan ada profit yang kita terima sebesar 250.000. Nah, maka kita kan bisa compare 250.000 itu dengan biayanya tadi 200, sisanya kan 50.000. Oh oke, masih ada sisa nih 50.000 gitu ya. Maka ya nggak apa-apa sih, tetap aja kita lanjutkan, tetap kita lanjut. Dan projectnya bisa disebut sukses nggak? Ya partially yes gitu ya. Tergantung sebenarnya dari target dari awal itu kayak gimana. Kalau target di awal 250, cuman delivernya nanti 50 di sini ya maka nggak sukses sebenarnya ya. Walaupun nggak rugi. Untung profit cuma 50.000 gitu. Gitu sih sebenarnya kalau sukses nggak suksesnya harusnya ngelihatnya kayak gitu. Dan untuk di project 2 itu ya sama. Ketika untungnya 250.000, totalnya biaya yang dikeluarkan adalah 300.000. Maka untungnya dia berapa? Minus 50.000. Tapi dia masih ngotot untuk lanjut gitu ya. Lanjut aja deh gitu kan. Nah ternyata setelah dilanjut, intinya ya tadi minus 50.000, successful project. Ya no, kalau misalnya kita lihat dari untung nggak untungnya ya, no gitu di sini. Nah, yang di project ketiga sama dapatnya 250 tapi ongkosnya keluar 400.000. Jadinya dia udah ngerti, posisinya dia udah ngerti ini project kalau kita jalanin,
kita masih harus nambah 300.000 dan nanti kita cuma dapat untung 250.000, which is kita bakal rugi di akhir nanti 150.000. Kalau harus sama-sama rugi, kenapa nggak kita ruginya sekarang aja dan itu cuma 100.000 di sini ya. Jadi mending nggak usah dilanjutin. Kalau kita udah ngerti nanti ini dijalankan pun juga bakal rugi, yang ngapain dilanjutin gitu kan. Apalagi kalau ruginya jadi lebih gede kan. Kalau misalnya kita stop di sekarang, di stop di hari ini, maka ruginya mungkin cuma 100.000. Selesai, udah kita udah nggak ngerjain lagi, fokus kita udah mungkin bisa start ke project yang lain. Nah tapi kalau misalnya kita kekeh nih tetap jalan, itu maka kita harus ngabisin waktu juga, harus ngabisin uang juga. Dan di sana nanti kita masih rugi yang lebih besar gitu. Nah buat apa gitu ya dilanjutin. Jadi ini nggak perlu dilanjutin dan ini adalah decision yang pas ya kalau di sini ya. Decisionnya harusnya emang no di sini. Nah yang di sini juga bisa yes bisa no. Ini tergantung banget ya. Kalau ini dari pertimbangan dari keuangan aja ya kalau yang ada di sini. Nah, kalau di sini kan ngelihatnya mungkin oke, kalau di cancel sekarang itu kita bakal rugi 100.000 ini. Udah itu selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih lanjut itu rugi kita cuma 50.000. Tapi kan kita juga ngelihat beberapa hal yang lain ya. Kayak misalnya resource kita dalam hal people, sumber daya manusia yang kesedot ke sana berapa banyak. Kemudian waktu yang kita masih harus butuhin untuk nyelesain proyek tersebut seberapa panjang juga gitu. Nah itu kira-kira cara ngitungnya ya kalau misalnya itu bisa dihitung gitu. Itu catatan yang sangat besar banget ya. Jadi nggak semua benefit, nggak semua goal atau result yang dihasilkan dari sebuah project itu bisa dihitung dengan uang kayak gini gitu. Jadi nggak semuanya bisa dihitung. Nah pasti jadinya butuh judgement tertentu untuk bisa ngasih tadi ya, untuk bisa ngasih lanjut atau nggak lanjutnya, untuk ada decision bahwa oke, project ini bakal harus tetap lanjut karena someday ini bakal ngasih benefit yang banyak ke stakeholder kita, bukan dalam hal finansial tapi mungkin dalam hal yang lain dan itu perlu gitu ya, mungkin kayak gitu. Dan atau mungkin juga enggak gitu, ini udah nggak bisa lanjut, ini uang kita udah mepet banget, sebenarnya benefitnya ada nanti buat bisnis, cuman untuk dalam waktu jangka pendek kita nggak punya dana buat ngecover itu, jadi ya kita cut aja. Nah itu balik ya ke keputusan dari sponsor, keputusan ke manajerial gitu. Itu sih kira-kira terkait dengan terminating project. Jadi saya kira ini hitungan versi gampangnya ya, karena kalau kita nanti di project beneran pasti lebih kompleks dari hitung-hitungan yang ada di sini. Oke, itu aja kalau dari saya sih terkait dengan project management proses. Jadi ada gambaran ya udahan ya, mulai dari startnya tadi, dari konsep sampai dengan tadi result gitu. Jadi apa aja yang ada di tengah-tengah itu, aktivitas apa aja yang ada di tengah-tengahnya, itu yang harus kita lakukan step by step gitu ya. Jadi udah ada gambaran kan, oke, the whole project itu adalah ada 4 step tadi gitu. Jadi kita lagi ada step mana sekarang, kita harus ngapain di situ. Jadi lebih clear, oke, kita di step konsep, kita harus buat proposal, oke, done gitu ya. Kita ada di implementasi atau di actionnya tadi ya. Oke, yang kita harus lakukan adalah misalnya physical preparation, kemudian segala macam yang ada di sana juga gitu ya, ada banyak tadi. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Sampai jumpa nanti di pertemuan depan, kita akan ngebahas lebih dalam lagi terkait dengan project management. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.